Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Firly Agus Setiawan Sahab, SEMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah studi kebantenan, serta seluruh teman-teman mahasiswa, khususnya kelas 7A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohib dengan NIM 555322009 dari kelas 7A yang ingin membahas terkait dengan perkembangan riset, teknologi, dan industri strategis di Provinsi Banten, problematika sains modern dan rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya. Pada pendahuluan, di sini seperti yang kita ketahui semuanya, Provinsi Banten merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, terutama melalui kawasan industri Cilegon, pusat manufaktur petrokimia, baja, serta pengolahan energi. Selain itu, Banten juga mulai mengalami perkembangan riset dan inovasi digital di beberapa sektor. Misalnya seperti sektor UMKM digital, Smart City Tangerang, dan penelitian energi terbarukan di kampus-kampus lokal, seperti di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Untirta. Masuknya era sains modern mendorong provinsi ini untuk meningkatkan kualitas riset, memperkuat industri strategis, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang mampu bersaing secara nasional maupun global. Selanjutnya yaitu ada analisis problematika sains modern di Banten. Nah, meskipun Banten memiliki banyak potensi, pengembangan iptek di daerah ini masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada ketimpangan sosial dan akses teknologi. Maksudnya ketimpangan sosial dan akses teknologi yaitu sebagai wilayah Banten maju secara industri. Kan tetapi daerah pesisir, pedalaman, dan selatan masih tertinggal banyak, ya, seperti masyarakat yang belum memiliki akses literasi digital dan memanfaatkan teknologi yang memadai. Lalu yang kedua ada dampak lingkungan akibat industri berat. Artinya kawasan industri di Cilegon dan Serang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi. Nah, tapi juga menghasilkan persoalan-persoalan seperti pencemaran udara, penurunan kualitas air, lalu limbah industri yang belum sepenuhnya terkelola. Nah, hal ini patutnya ada riset teknologi yang berorientasi pada berkelanjutan. Lalu yang terakhir, atau yang ketiga ada problem etika sains modern. Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi tidak selalu diiringi dengan etika seperti transparansi data. Nah, lalu rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya lokal. Nah, pembangunan teknologi di Banten tidak boleh mengabaikan nilai lokal. Ada beberapa nilai budaya yang dapat menjadi dasar rekonstruksi iptek. Yang pertama ada nilai religius masyarakat. Nilai religius masyarakat Banten dikenal sebagai nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, dan menjaga lingkungan menjadi prinsip dalam riset dan industri. Contoh, pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti bentuk tanggung jawab moral kita terhadap alam. Lalu yang kedua budaya gotong royong dan solidaritas besar. Nah, artinya tradisi gotong royong yang dapat diterapkan dalam kolaborasi riset antar kampus, kerjasama pemerintah, industri bermasyarakat, pengembangan UMKM digital berbasis komunitas. Dengan demikian, iptek bukan hanya memiliki industri besar, tetapi juga menguatkan ekonomi masyarakat Banten sendiri khususnya. Lalu yang ketiga ada nilai Jawara Untirta. Nah, konsep Jawara yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntability atau akuntabel dapat menjadi etika pembangunan sains dan teknologi Banten. Nah, implementasinya yaitu riset yang jujur dan transparan.
industri yang adil terhadap pekerja, lalu teknologi yang aspiratif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, itu seperti yang sudah dijelaskan. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Pengembangan riset teknologi dan industri strategis di Banten memiliki arah yang positif, ditunjukkan oleh pertumbuhan industri besar dan riset energi dan inovasi digital, namun tantangan seperti ketimpangan sosial, dampak lingkungan, dan problem etika masih harus diatasi. Nah, lalu ada rekomendasi untuk Banten. Rekomendasi sendiri yang pertama, meningkatkan riset teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran industri, lalu mengembangkan literasi digital masyarakat, terutama di daerah tertinggal, lalu mendorong kemitraan riset antar pemerintah, kampus, dan pelaku industri. Nah, lalu menerapkan nilai agama, sosial, dan budaya lokal seperti religius, gotong royong, dan etika jawara. Lalu memperkuat inovasi UMKM digital agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh. Nah, dengan pendekatan tersebut, Banten dapat membangun riset dan teknologi yang bukan hanya modern, tapi juga humanis, berkeadaban, dan berkelanjutan. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan di pemaparan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.